lengser, melepas baju dan lain-lainnya. Oke, terima kasih banyak yang tadi sudah menemani saya berbincang. Saya mau undang penutup kita. Beliau adalah Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Mas Ganjar Pranowo. Halo Pak Ganjar, selamat sore. Selamat sore. Pak Ganjar, boleh disapa nih fans-fans Pak Ganjar, mahasiswa Hindu dari seluruh Indonesia. Selamat sore buat kawan-kawan mahasiswa Hindu seluruh Indonesia. Tadi sebentar saya lihat dialognya cukup menarik. Hanya lupa pakai masker saja yang ngomong tadi. Oke Pak Ganjar. Siap. Pak Ganjar sekali lagi. Terima kasih sudah hadir, menyempatkan waktu bergabung dengan kami, Pak Ganjar. Pak Ganjar mendapatkan tema memimpin dengan kearifan budaya dan nilai-nilai Nusantara. Saya mau akhir-akhir ini kami lagi fokus menjadikan Prambanan kembali sebagai titik kearifan budaya Nusantara khususnya di Hindu. Jadi pas saya telusuri ternyata ada kisah cinta. Dan itu penyatuan toleransi di sana. Kisah cinta antara Dyah Pramodawardhani dan Rakai Pikatan yang dulu sebenarnya berasal dari dua agama yang berbeda. Dyah Pramodawardhani dari Buddha dan Rakai Pikatan Hindu gitu ya. Tapi keduanya jatuh cinta dan bisa memimpin gitu, sama-sama bisa memimpin. Saya percaya bahwa leluhur saya itu bukan berasal dari peradaban yang terbelakang sebenarnya. Membangun candi sebesar itu kan pasti buah pikir konsep yang luar biasa gitu, bahwa memang leluhur saya tuh punya kearifan yang luar biasa, punya kemampuan yang sangat advance gitu kan, kira-kira Pak Ganjar. Nah, saya mau Pak Ganjar berbagi dong ke kami, apa sih sebenarnya semangat nilai-nilai luhur yang harus kita miliki ketika kita memimpin nanti gitu, terutama tidak meninggalkan semangat-semangat keluhuran Nusantara. Iya, terima kasih. Beberapa waktu lalu ada seorang profesor kontak saya. Beliau sampaikan, Pak Ganjar ini ada buku. Bukunya, saya lupa judul persisnya, kira-kira The Eden from East begitu. Yang satu lagi Atlantis. Kira-kira dua buku itu bercerita tentang peradaban. Ya orang masih berdebat sih apakah buku itu betul atau tidak. Saya agak lupa judulnya tadi. Nah, pada saat itu diceritakan bangsa yang besar yang beradab itu yang mana ya? Apakah yang dari Romawi, apakah yang dari Mesir, Mesopotamia ya, atau mungkin dari sekitar Eropa sana, atau jangan-jangan memang dari Tiongkok, atau mungkin dari sesuatu tempat. Nah, kemudian para peneliti mulai menuliskan cerita apa yang ada di timur itu, dan apa yang dikatakan sebagai satu daerah namanya Atlantis. Dan ternyata itu juga dilihat dari artefak-artefak sejarah-sejarah yang kemudian digali. Dan cerita ini sebenarnya melengkapi kegiatan saya beberapa hari ini. Karena minggu lalu kami rapat di Borobudur untuk menjadikan Borobudur sebagai kawasan, kalau Pak Presiden bilang, Bali Baru. Bali Baru dalam konteks ini adalah tempat pariwisata ya kira-kira bisa seperti Pulau Dewata lah yang dikunjungi banyak orang, yang asik, yang bikin orang rindu untuk hadir. Dan ternyata pada saat kita rapat ada 3 menteri hadir, Menko Marinvest, terus kemudian Menteri Pendidikan Kebudayaan, Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif, kita berbincang. Dari Kementerian BUMN juga hadir. Tapi 3 menteri yang hadir ini diskusi cukup dalam dengan saya dan kemudian kita bercerita gimana ya membangun Borobudur. Pada saat itu ceritanya hanya satu saja. Borobudur sebagai candi itu magnet dan itu menjadi satu heritage yang mesti kita pegang erat-erat. Kalau akan dibangun kawasan sekitarnya, katakan untuk tempat yang ya leisure gitu, terus kemudian nanti ada event, ada orang membeli cindera mata atau sekedar main-main di banyak wahana, tentu itu mensupport candi yang mesti dikonservasi. Terus kemudian muncul diskusi-diskusi lebih banyak lagi. Dan diskusi yang menarik ini adalah cerita tentang peradaban dan kebudayaan, di mana para ahli
Pak Dirjen Kebudayaan menceritakan, terus kemudian hasil-hasil peninggalan juga diberitakan di sana, bahkan disimpan dengan rapi, diceritakan bahwa itu relief-relief yang ada di sekitar Borobudur itu menceritakan kehidupan manusia dengan manusia, manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan, dan kemudian ada cerita-cerita kemaritiman, farmasi, dan segalanya, termasuk politik pangan, dan bagaimana kita memelihara hubungan-hubungan baik ini dengan tentu kearifan-kearifan yang dimiliki. Dari situlah kemudian ada cerita orang piknik, ada cerita arkeologis, ada cerita teknis ya, karena orang berbicara gimana ya zaman dulu orang bisa membuat candi segede itu, dan kemudian di zaman sekarang orang melihat kembali, merefleksikan, dilihat dari udara bisa presisi, bisa tepat dan sebagainya. Ada ilmu pengetahuan ternyata, dan itu adalah peradaban. Nah, dikaitkan dengan cerita ini, maka saya kira kawan-kawan Hindu pasti sangat lebih tahu dibanding saya bagaimana cerita Prambanan. Ada romantisme di sana, begitu ya. Ada ilmu pengetahuan, teknologi yang saya kira so-so lah sama dengan yang terjadi di Borobudur. Tapi saya pernah mengikuti acara keagamaan dari Hindu waktu itu diadakan di Dieng. Pun dari Bali banyak sekali yang hadir. Saya datang ke sana, terus kemudian para sesepuh itu bercerita kepada saya bahwa Pak Gubernur, candi ini sebenarnya yang paling tua, dan nggak tahu kenapa tempatnya bisa di atas seperti itu. Maka dari situlah saya dapat cerita yang sangat banyak sekali tentang aktivitas keagamaan, bahkan ternyata banyak sekali candi-candi di Jawa Tengah, wabil khusus itu banyak sekali candi Hindu, termasuk di lereng Gunung Lawu yang banyak sekali candinya di sana. Ya, nah, dari situlah kita mulai berpikir, oh ternyata itu tidak hanya sekedar peninggalan yang punya nuansa peradaban, ilmu pengetahuan, teknologi, agama, dan sebagainya. Tapi sebenarnya ada nilai-nilai yang dahsyat. Yang dahsyat apa? Sejarah panjang umat manusia ini, wabil khusus di Nusantara ini, ternyata terjadi satu relasi-relasi sosial, relasi-relasi budaya. Maka kalau tadi diceritakan bagaimana sejarah percintaan orang berbeda agama yang ada di Prambanan umpama, itu sebenarnya kisah yang arif, yang orang bisa melihat dan bagaimana seharusnya kita-kita yang hari ini hidup di zaman sekarang. Maka pada saat itu saya sejak periode saya pertama diberi amanah oleh rakyat ya untuk memimpin Jawa Tengah, dua titik yang menjadi konsentrasi saya ini menjadikan saya terinspirasi untuk berkomunikasi, untuk ngobrol, untuk berembuk dengan masyarakat yang ada di sekitar peninggalan sejarah yang luar biasa ini. Mulai kita berpikir, mulai kita merefleksikan diri kita masing-masing, dulu itu tempat apa? Adakah kemudian ternyata ditemukan bahwa itu juga tempat beribadah? Adakah kemudian kita tidak berpikir kembali bagaimana kita saling menghormati antar umat beragama? Maka di Borobudur kemarin juga dibicarakan bahwa bagian dari seluruh ekosistem yang ada di Borobudur, sebagian diantaranya adalah kegiatan keagamaan. Maka ada Borobudur, ada Mendut, ada Pawon, mungkin ada Dieng, ada Candi Sukuh, ya, Candi Cetho di Tawamangu, termasuk yang ada di Prambanan. Dari situ juga ada, oh umat Hindu ternyata juga sembahyang di situ. Maka kemudian ruang-ruang religius ini layak kemudian kita berikan tempat yang tertinggi agar kemudian yang lain semuanya bisa menghormati. Bahkan sekarang kita muncul peninggalan-peninggalan semacam ini di Mesir dulu piramid itu dipanjat dulu, sehingga kemudian Mesir membuat suatu aturan yang sangat ketat. Terus kemudian di Angkor Wat juga sama, orang bisa naik-naik kemana-mana dan itu akhirnya sekarang dilarang. Machu Picchu juga sama seperti itu. Nah, berangkat dari itulah kembali dalam konteks pengelolaan kita akhirnya berbicara bagaimana kearifan itu muncul. Rasa-rasanya kita tidak bisa meninggalkan akar budaya kita.
dalam konteks kemajemukan, kebhinneka tunggal ikaan kita. Siapa yang kemudian akan merawat ya? Adakah kita akan membiarkan di antara kita saling menghina, di antara kita saling merasa kami yang paling benar dan Anda salah semuanya? Apakah kemudian itu? Maka saya selalu sampaikan, Bhinneka Tunggal Ika itu tidak datang tiba-tiba loh ya. Itu berdasarkan riset, berdasarkan apa kearifan-kearifan yang muncul di masyarakat dan hasil pikiran-pikiran yang direfleksikan dari banyak sumber daya yang ada yang kemudian menginspirasi untuk ya kita berbeda ya, berbeda itu ya jangan disamakan, yang sama nggak usah dibedakan, kita biasa saja dalam harmoni. Nah inilah yang menjadi penting untuk coba kita dorong. Maka kalau kita bicara keunggulan kebudayaan kita yang mesti kita ajukan, ya biarlah atribut-atribut yang muncul yang ada di diri kita itu kita berikan kepada masyarakat dan kemudian orang lain akan melihat wow begitu indahnya kita karena begitu colorful begitu yang terjadi. Dan ini refleksi Bhinneka Tunggal Ika yang sejati, sehingga ketika seorang muslim yang mau sholat kemudian warga Hindu dengan bajunya kemudian menuangkan tempat air untuk berwudu, itu pemandangan yang menarik. Terus kemudian ada biksu datang diantarkan oleh seorang kiai atau ada suster yang juga ikut membantu di sana. Itu tontonan yang menurut saya secara visual menunjukkan adanya keademan, rasa cinta tadi itu yang bisa diberikan. Dan rasa-rasanya kita mesti masuk ke sana ya. Konservasi dilakukan, terus kemudian alam kita jaga, dan seterusnya. Dan memang tentu tantangan-tantangan bonus demografi, ruang yang makin termakan oleh kepentingan ekonomi, sosial, politik, budaya, rasa-rasanya ya kita yang hari ini seperti kawan-kawan yang sekolah, yang menjadi mahasiswa, untuk berpikir jauh lebih keras bagaimana mengatur harmoni itu. Sehingga kalau saya melihat kenapa ya di negara Bhutan itu menjadi sesuatu yang menarik, udah tembaknya tinggi di dekat Himalaya sana, tapi kok kehidupannya sangat tradisional dan kebahagiaan masyarakatnya indeksnya tertinggi, kesehatannya luar biasa, hampir-hampir mobil aja bisa dihitung begitu ya, dan orang merasakan betapa nikmatnya. Agak jauh, agak berbeda mungkin dengan hiruk pikuk orang yang hidup di kota-kota metropolitan yang mulai stres, mulai kebingungan, nggak punya tetangga, nggak kenal, nggak bisa ngobrol, akhirnya ngobrolnya pakai game, ya. Akhirnya ngobrolnya pakai Mobile Legend begitu ya, dan akhirnya main-main yang ada tiap hari. Rasa-rasanya as human being kemudian tidak terlalu terasa, dan kemudian orang mencari persoalan dari perbedaan-perbedaan. Sesuatu yang menurut saya keliru dari persatuan Indonesia kita dan kemanusiaan yang adil dan beradab kita. Saya mau bercerita di situ saja untuk kemudian mungkin bisa menginspirasi teman-teman. Saya kembalikan host. Oke, Pak Ganjar, Pak Gub. Pak, saya mau undang kawan-kawan KMHDI untuk bertanya, boleh ya Pak ya? Ya boleh. Mungkin kawan yang di sana satu orang, satu lagi lah ya, satu ya. Iya, kamu. Yuk. Maju ke sini. Dikasih tahu siapa namanya dan kamu asalnya dari PC atau PDKMHDI dari daerah mana. Kamu dulu ya, sini. Lihat kamera yang di sana. Yuk. Baik, sebelumnya Om Swastiastu. Satya Mepa Jayate. Satya Mepa Jayate. Merdeka! Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ketut Wiranto, saya dari PC KMHDI Metro, dari Provinsi Lampung. Di sini saya ingin bertanya terkait dengan perkembangan zaman, yaitu perkembangan teknologi yang semakin pesat, bagaimana timbul kekhawatiran-kekhawatiran di setiap pemuda, di setiap orang, di setiap manusia, bahwasannya nanti akan kemungkinan akan punah. Sekian tahun lagi semua akan tergantikan oleh teknologi-teknologi, setiap robot-robot yang begitu canggih yang bisa menggantikan semua pekerjaan yang bisa diambil oleh manusia. Bagaimana menghilangkan kekhawatiran tersebut di baik pemuda, baik seluruh manusia yang ada di bumi ini, bahwasanya kita tidak akan pernah punah di bumi ini. Terima kasih. Dari PC Metro. Ya. Oke, dari PC Metro ya.
Satu lagi ya Pak ya, biar langsung dijawab ya Pak. Oke, boleh. Cek. Jadi baik, perkenalkan nama saya Komang Jordi Segara. Saya dari PCIKM HDI Palopo. Jadi baik, senang rasanya bisa berdialog sama Gubernur Jawa Tengah. Dan yang saya hormati rekan-rekan seperjuangan dan pimpinan PDPC yang ada di seluruh Indonesia. Jadi mungkin langsung saja pertanyaan saya ingin mengetahui bahwa sampai hari ini bagaimana lacakan manusia, lacakan sejarahnya melihat peradaban manusia itu sendiri. Terkhusus di Nusantara, dari zaman feodalisme merubah fase ke kapitalisme, bagaimana peradaban manusia, apakah di setiap zaman ada konflik ataupun adanya persaingan baik manusia sesama manusia ataupun ada persoalan-persoalan kebangsaan. Sampai hari ini pun kita melihat bahwa hadirnya salah satu sampel ya, hadirnya suatu agama sekarang menjadi titik konflik terbesar pada peradaban hari ini. Nah, saya ingin bertanya bahwa bagaimana lacakan sejarah dari Nusantara pada hari ini, gimana kultur ataupun majemuknya masyarakat yang ada di Nusantara. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Komang Jordi Segara. Iya Pak, ada Ketut dari Metro Lampung dan juga ada Jordi dari Palopo. Ketut bertanya, Pak, gimana Pak menghilangkan kekhawatiran supaya kita tahu nih ada shifting behavior, shifting pekerjaan yang begitu cepat. Nah, kalau Jordi bertanya, kira-kira lacakan sejarahnya bagaimana Pak? Kayak kita dulu awal-awal pertarungan Mataram kuno gitu ya Pak ya. Nah, itu gimana sih Pak sejarah konflik dan pertentangan di Nusantara? Nggih Pak, silahkan. Iya, jadi kalau khawatir pasti itu jomblo itu. Kalau jomblo dikit-dikit khawatir, dikit-dikit bener Pak, takut, iya kayaknya ya. nggak boleh. Setiap zaman pasti ada tokohnya, ada sejarahnya. Setiap tokoh pasti punya zamannya. Anda akan menghadapi zaman hari ini, kita menghadapi hari ini, dan kemudian kita menghadapi tantangan masa depan. Itu selalu saja akan berjalan. Orang Perancis bilang c'est la vie, gitu ya. Itulah hidup gitu ya. Jadi life goes on, hidup tetap harus berjalan. Maka saya sampaikan tadi, terus ibarat sebuah dinamika itu kalau situasinya nggak mapan, ya, kacau, dimapankan. Kalau kadang-kadang mapan, diganggu-ganggu ya, dinamikanya begitu terus. Karena tidak ada yang paling sempurna, apalagi dalam konteks bernegara. Sekali lagi ya, bernegara ya. Tidak ada yang selalu bisa berjalan tunggal, paling sama. Suatu ketika saya masih di DPR RI, kita diskusi banyak soal undang-undang pemilu. Kita inventarisasi itu kira-kira ada 300-an sistem pemilu. Macam-macam. Dan tidak ada yang paling pas. Tidak ada. Bahkan demokrasi pun bukan yang the best begitu. Profesor saya di pasca sarjana menyampaikan demokrasi is second best system, not the best system. Lalu saya tanya, yang the best systemnya mana Prof? Belum ketemu katanya. Apakah itu artinya yang orang mengembangkan sebagai demokrasi deliberatif, terus kemudian mengajak semua orang berbicara, tidak ada yang ditinggalkan, alias kalau di kita namanya apa ya, musyawarah mufakat kan, itu jauh lebih bagus ya. Dan sekarang mengembangkan konteks pembangunan, perencanaan pembangunan, semua juga mesti terlibat. Ada yang kurang banget dilakukan tindakan afirmasi, ada yang ketinggalan mesti diajak, sehingga tidak ada cerita lagi orang nggak terlibat gitu ya. Itulah partisipasi. Maka ada cerita di SDGs itu no one left behind. Ada yang boleh ditinggal, semua mesti berpartisipasi karena sepakat membangun konsensus. Jadi kalau akan menghadapi situasi masa depan terjadi shifting ya, ada shifting paradigm, terus kemudian ada disruption gitu ya, disrupsi, terus kemudian orang mesti berubah, ya itulah zaman. Kadang-kadang kita juga
melihat perkembangan, kalau sekaligus menjawab yang kedua tadi, ada saja konfliknya. Mungkin karena kelompok, etnis, suku, agama, golongan, macam-macam, selalu saja. Ketika negosiasinya batal, perang bisa berjalan begitu ya. Maka pernah terjadi perang antar suku, antar agama begitu ya. Kalau kita lihat Afghanistan tuh agamanya ada berapa? Dibanding Indonesia banyakkan mana? Sukunya ada berapa di sana? Dibanding Indonesia banyak mana? Oh di sana perangnya nggak selesai-selesai. Kok kita bisa? Adiluhung nggak sih kita? Kalau kita membaca kita sendiri lebih banyak pada kekurangannya, ya jangan-jangan kita ini pesimis terus gitu kan. Apakah kemudian ada dalam konteks sejarah dari tahun ke tahun berubah? Selalu ada. Apakah kemudian mereka bisa tidak bersepakat yang kemudian mengakibatkan satu konflik? Ya jawabannya. Maka dari pertanyaan Putu tadi yang pertama, bagaimana mensikapi ke depan? Kita ikuti saja. Dan nanti orang akan kembali ke, ingat nggak dulu orang makan apa, nenek-nenek kita, kakek kita, atau saya sendiri mungkin dibanding Anda agak berbeda gitu. Makanya apa zaman dulu? Saya sebentar sih, tapi saya masih ingat bagaimana makan bulgur gitu. Tapi kakak saya yang lebih senior, orang tua saya tanya kakek nenek saya, dia makan bulgur. Apa sih bulgur? Nggak enak banget gitu ya. Tapi kita bekerja, kemudian negara membangun, proklamasi kemerdekaan, petani dihidupkan, sampai kemudian kita pernah swasembada beras, orang makan beras. Pada saat sebelum makan beras, makannya apa? Ada yang makan singkong, ada yang makan sagu, macam-macam kan makannya. Pertanyaannya kenapa dipindahkan jadi beras? Ayo, kenapa kita tidak makan itu aja? Kalau kita lihat dari sisi karbohidratnya kan bisa dipenuhi dari itu. Tapi kenapa tidak? Karena zaman. Kenapa sekarang kalian yang kos? Kalau diejek ya makanya mie instan terus begitu ya. Karena apa? Itu juga penjajahan, kapitalisme makanan kan begitu. Dan itu kapitalisme global juga. Kita nggak punya gandum tapi kita justru makan gandum. Tapi lidah kita kok yang mau gitu ya. Nah sekarang perlawanan yang mesti kita lakukan itu adalah percaya pada produk sendiri. Maka Pak Presiden kemarin sedikit emosional rasanya ya menyampaikan pakai produksi dalam negeri. Kalau perlu kita benci produksi asing gitu ya. Itu sebenarnya mau menunjukkan saja, kalau saya sih menerjemahkan gampang. Kita pakai aja produk dalam negeri kita. Hari ini hari Kamis, biasanya kalau hari Kamis kami di Provinsi Jawa Tengah pakai baju adat semuanya. Pakai baju adat Jawa. Nanti Kamis keempat kami pakai baju adat Nusantara. Biasanya yang agak laku gitu ya, baju Nusantara, orang paling suka pakai baju Bali. Karena dinamis, bagus, dipakai enak. Ada juga yang pakai gaya-gaya yang lebih gampang, mungkin dari suku Samin yang ada di Jawa Tengah, hitam-hitam begitu. Atau mungkin kalau DKI itu agak Abang None itu lebih simpel ya. Ada juga yang pakai baju Melayu gitu. Saya pernah pakai baju Dayak gitu dan orang tertarik. Artinya ketika itu kita pakai, kami pakai di Jawa Tengah setiap Kamis minggu keempat. Rasa-rasanya kita, wow, kaya banget kita ya, itu dari produknya loh ya. Maka menjawab pertanyaan tadi Putu yang pertama, nanti bagaimana menghadapi? Tenang aja bro, kita ikuti. Dan kamu ingat nggak, begitu orang dulu makan singkong, terus kemudian makan makanan-makanan tradisional, umbi-umbian, sagu dan sebagainya, mulai geserkan ke nasi. Nasi geserkan ke tepung. Tepung sekarang makanan instan, tapi Anda tahu nggak sekarang beras organik mahalnya minta ampun? Tahu nggak? Sekarang orang pakai gula yang zaman sekarang, gula-gula sintetis, orang mulai mengurangi karena takut kimia. Sekarang semua back to nature. Kembali lagi, seperti siklus saja, seperti jam saja bergulir, seperti roda saja berputar. Coba sekarang kalau Anda ada pilihan, mana Anda mau pilih produk makanan olahan yang ini organik atau yang anorganik? Pasti pilihannya organik. Orang ingin kembali sehat karena situasi, karena kondisi. Ya, orang sekarang hidup di perkotaan mulai pada stres. Orang mulai minggir sekarang karena teknologi cukup bisa membantu orang bekerja dari manapun. Kita ikuti saja, asik-asik aja begitu. Apakah kalau kemudian hari akan diganti robot semua? Iya, sangat mungkin itu. Tapi apakah berarti manusia tidak akan beradaptasi dengan kondisinya? Maka teori Darwin, Anda boleh percaya boleh tidak, tapi dari sisi evolusinya, bukan perubahan manusia. Evolusinya itu sebenarnya teori survival of the fittest.
Maka dalam kondisi berubah, manusia akan mencari dan dia bertaruh. Dia akan bertaruh mencari bagaimana yang paling sempurna dan bagaimana yang paling baik begitu. Orang berebut daerah dulu, berebut energi, berebut kawasan, berebut makanan, berebut energi. Akhirnya terjadi perang di mana-mana, kan resolusi konfliknya selalu ada kan. Perang dunia pertama, perang dunia kedua, selalu ada revolusi industri dulu kan, terus kemudian revolusi Perancis, mulai dari Bolshevik, kemudian terjadi situasi yang berubah. Dulu orang boleh membuat manusia jadi budak, terus kemudian sekarang ada Declaration of Human Rights gitu. Undang-undang dasar lebih dulu dari Declaration of Human Rights begitu ya, dan kita sudah akui lebih dulu. Bangga nggak sih kalian? Nah, narasi-narasi positif ini jarang kita tampilkan, maka yang terjadi adalah seolah-olah yang baik dari luar negeri sana. Memang kalau demokrasi mesti selalu baik. Amerika itu kampionnya demokrasi, tapi terakhir pilihan presidennya enggak juga. Trump juga marah-marah kan, kemudian diduduki DPR-nya kan, sama kan dengan kita. Kalau saya bilang sama teman-teman yang sekolah di Amerika, kamu tahu nggak di Indonesia 98 udah kita dudukin itu, di sana baru sekarang begitu kan, sama aja nggak apa-apa, nanti umpama nggak sepakat bisa kok dijadiin Menteri Pertahanan kan begitu, sama dengan kita kan. Jadi teman-teman menghadapi situasi masa depan kita siapin aja. Saya kira kalian teman-teman semua yang hari ini menjadi mahasiswa pasti kelak kemudian akan berpikir, saya sekolah teknik Pak, saya sekolah energi Pak, saya akan berpikir besok energinya alternatif yang lebih ramah lingkungan. Saya akan ngolah sampah Pak, sampahnya tambah banyak nih, tapi sampah bisa jadi macam-macam. Waste to energy bisa, bahkan di beberapa negara itu yang plastik sudah bisa dijadikan baju, dijadikan celemek, dijadikan selimut, dan bisa dibagikan termasuk jadi sepatu yang kalian beli mahal-mahal itu. Jadi semuanya bisa. Maka teknologi kemudian akan mengikuti. Ya tentu saja bumi akan bergerak sangat luar biasa, tapi tantangan kita kemudian hari ini bagaimana kita mengurangi, mungkin kalau mengerem nggak bisa kali ya, mengurangi laju kerusakan. Maka kalau kita bicara energi, ya kita punya minyak, tapi harga minyak kita bagaimana? Nggak bisa kan kita kendalikan. Kenapa nggak bisa? Karena dulu kita anggota OPEC, sekarang enggak. Kita net importer. Karena kita net importer, maka kemudian sekarang kita mesti berpikir, akankah kita terus akan menggunakan BBM umpama. Itu fitting pada kondisi masa depan, kondisi kekinian dan kelak kemudian hari. Maka politik energinya mesti dibalik sekarang. Yuk kita cari energi alternatif. Saya ngobrol dengan Wakil Direktur PLN umpama, sudah mulai bicara bahwa mereka sudah menyiapkan semacam SPBU itu ya, tapi untuk listrik, mobil listrik kita siapkan. Maka ketika Presiden bicara Indonesia harus menjadi negara terbesar produsen baterai listrik, itu visioner, itu teknologi masa depan gitu ya, dan ini yang mesti dikembangkan. Pertanian kita, saya kemarin statement pertama, kenapa kita lagi mau panen kok pemerintah mau impor beras? Iya kita butuh itu untuk cadangan. Kenapa cadangannya tidak diambil dari umbi-umbian? Ingat cerita saudara kita, dulu saya masih ingat di Jayapura, di sekitar pegunungan Jayawijaya ada persoalan kegempaan dulu, terus kemudian masyarakat di sana butuh makan, dikasihnya mie instan karena nggak terlatih untuk memasak, sakit perut semuanya. Kenapa nggak dikasih singkong, tidak dikasih ketela yang tinggal dibakar kemudian bisa kita makan? Dan tradisi itu kan di kita sampai hari ini ada ya. Saya kira di Lampung juga ada kok gitu ya. Di Palopo saya kira juga ada kok itu. Jadi artinya kita bisa menggunakan kearifan-kearifan yang kita miliki. Nah itu yang kemudian mesti kita dorong terus sehingga menghadapi masa depan besok nggak usah takut. Ya menggunakan teknologi is emas, itu sebuah keharusan. Kalau kita tidak ya kita ditinggal. Apalagi memenuhi kebutuhan hidup manusia yang akan berjumlah 300 jutaan, ya, dan mereka butuh makan, butuh ruang, butuh pakaian, butuh laptop, butuh handphone, itu menjadi market yang potensial. Dan itulah yang kalau Bung Karno dulu bicara kita butuh mandiri dalam bidang ekonomi, dan kita harus berdaulat dalam bidang politik, itu yang ada. Tapi jangan lupa kita mesti punya kepribadian dalam kebudayaan. Nah ini yang penting. Maka kalau kita melihat sejarah,
konflik-konflik yang muncul ya kita mulai redam, harus berani. Maka kalau kemudian kadang-kadang sesuatu yang membuat panas, mahasiswa kan biasanya juga ikut merespon ya, bereaksi macam-macam lah. Itu dalam rangka apa? Mungkin kawan-kawan kemarin juga ikut demo kan, umpama undang-undang cipta lapangan kerja atau omnibus law. Itu responnya luar biasa kan, demo di mana-mana, ramenya minta ampun begitu ya, pagernya rusak semua terjadi. Pertanyaannya, kita butuh gampang semua nggak sih? Kalau nggak terjadi konflik, maka kemudian muatan politik yang masuk, ideologi yang masuk, itu menggosok semuanya, akhirnya kita bisa beradu di antara kita sendiri. Dan sejarahnya ada kan semuanya. Nanti kita cek aja, apakah Soekarno itu jatuh begitu saja, ataukah kemudian ada intervensi yang lain? Apakah Soeharto jatuh begitu saja, ataukah ada intervensi yang lain? 50 tahun kemudian, kelak dari tahun itu akan terbongkar, dan Soekarno jatuh, ternyata juga terbongkar kan, intervensi asing juga masuk. Itulah kemudian daulat dalam bidang politik yang Trisakti Bung Karno sampaikan. Nah, kalau kita bisa menjaga ini secara ideologis, dan kita yang muda-muda, waduh saya ikut yang muda nih ya, kita bertahan juga punya prinsip yang itu, maka kemampuan kita yang sekarang mesti kita angkat tinggi-tinggi, kita siapkan untuk merespon segala persoalan masa depan, sehingga konflik itu bisa kita reduce dengan apa? Dengan kemakmuran, nggak bisa yang lain. Yang sekolah ekonomi carikan skema baru, kira-kira bagaimana kita bisa hidup. Apa iya kemudian startup baru itu selalu milik asing, tidakkah bisa milik Indonesia? Nah, banyak kan orang Indonesia yang sekarang startupnya sudah masuk unicorn gitu kan, banyak kan sekarang, keren-keren itu menurut saya, dan itu mulai bisa mendunia. Anak-anak sekarang juga bahasa asingnya makin bagus, di pentas dunia juga mereka berbicara, maka dia di industri kreatif, film, terus kemudian desain, terus kemudian otomotif, komputer, saya kira udah banyak sekali lah. Ya, diaspora Indonesia mesti kita panggil. Maka suatu ketika saya diundang ke Lemhanas, saya sampaikan, ya kalau sudah negara harus melakukan speed up untuk merespon perubahan-perubahan dan menghindari konflik, maka seluruh ahli, mereka yang pernah berhubungan dengan Indonesia, kita ajak untuk bicara. Ketika Obama datang ke Indonesia, saya sempat ikut dalam forumnya, cuman nggak sempat ngobrol saja, karena jaraknya terlalu jauh, tapi saya ikut. Bagaimana seorang Obama yang pernah tinggal di Menteng, pernah sekolah di Indonesia, dia menceritakan bagaimana harmoni dalam nilai-nilai ideologis Pancasila. Keren. Dia sampaikan cerita-cerita itu, dan itu ya juga yang membuat pada saat Pak Jokowi masih periode pertama, bertemulah seluruh hakim-hakim Mahkamah Konstitusi seluruh dunia. Waktu itu ada pertemuan, ada conference yang dilakukan di UNS di Solo. Pada saat foto bersama-sama dengan Presiden, saya diajak untuk ikut foto. Seorang hakim dari Afghanistan itu narik tangan saya, dan kemudian dia cerita, wow, negaramu besar sekali, sukumu banyak, agamamu banyak, kenapa bisa damai? Because we have a Pancasila, we have a 5 principles. Dan itu kemudian kita ceritakan. Dan pada saat saya ketemu dengan delegasi Irak, juga sama saya ceritakan. Because we have a Pancasila, we have a 5 principles. Dan itulah kemudian dia pengen melihat. Sehingga studi bandingnya ke kita, bicara tentang fondasi ideologi yang kuat. Itulah yang Bung Karno waktu mau mendirikan Republik dan berdebat, ada Supomo, ada Yamin, kan bicaranya. Negara ini kalau mau kuat harus ada dasar yang kuat. Kita butuh filosofi sekronslah. Nah itulah yang kemudian apa dasar filosofis bernegara agar kita hidup selama-lamanya dengan kekayaan yang sangat luar biasa. Gali terus dengan kekuatan bangsa sendiri. Dan Bung Karno bertanya kepada banyak orang, bertemu si Marhen menjadi Marhenisme, kemudian dia merasakan betul kekuatan bangsa. Akhirnya dirumuskan jadilah Pancasila hari ini. Dan itu yang kemudian mesti kita kawal. Maka pendekatan budaya yang tadi kawan-kawan ngomongkan, keren. Kita mesti tunjukkan itu. Dan saya kira kawan-kawan dari Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia mesti bisa memberikan contoh yang konkret. Dan bersualalah ketika kemudian ada orang yang mengusik tentang perbedaan di antara kita. Karena kita bisa bersatu dalam Pancasila itu.
Thank you ya bro, sis. Terima kasih banyak Pak Gubernur, Pak Ganjar Pranowo. Banyak sekali catatan hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Ganjar karena hari ini sudah menyempatkan diri bergabung bersama kami. Boleh tepuk tangan dulu untuk Pak Ganjar. Nah, Bapak salam sehat, salam untuk semua warga masyarakat di Jawa Tengah. Semoga Tuhan selalu memberikan karunia menjaga Bapak dan seluruh warga-warga Jawa Tengah dalam melakukan karya-karya besarnya membangun Jawa Tengah. Salam sehat, terima kasih banyak Bapak. Sampai jumpa. saya sampaikan terima kasih, sukses untuk semuanya, dan saya punya tradisi karena ada 2 calon pemimpin hebat yang sudah mengajukan pertanyaan. Saya akan berikan gift dari Jawa Tengah. Saya punya buku, ada produk UMKM, ada kaos Jawa Tengah. Nanti akan saya kirimkan ke 2 penanya tadi. Matur suwun Pak Ganjar, sehat selalu. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Baik, sampai jumpa. Ya, saya izin dulu ya. Salam siap semua. Bapak. Nggih, matur suwun. Ya, kawan-kawan, boleh tepuk tangan buat kita semua hari ini. Ya, on schedule 18.15. Terima kasih banyak karena sudah setia sampai dengan hari ini. Saya yakin semua pengetahuan dan informasi yang tadi didapatkan itu semoga bisa mendapatkan manfaat buat kawan-kawan semuanya. Ada satu kesadaran yang lagi hype banget. Tadi menyambung kenapa akhirnya kami meletakkan Ganjar Pranowo sebagai narasumber untuk bicara soal kearifan budaya Nusantara. Kesadaran budi, kesadaran soal mengikuti kata hati. Sama seperti yang Pram katakan, kau itu terdidik. Seyogyanya kau mengikuti kata hati. Jadi saya ingin lihat apa yang terjadi selama kongres ini jika kita semua tidak menyerah. Saya Nanda Rizka, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum gak sih? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, karena kita masih live in YouTube.